Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Ratu Kirana dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 32. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Perlawanan Pangeran Antasari dalam melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Yang pertama saya akan menjelaskan profil Pangeran Antasari. Pangeran Antasari lahir di Kayu Tanggi pada tahun 1809 dan meninggal pada usia 53 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 1862. Pangeran Antasari diangkat menjadi Sultan Banjar pada tahun 1862, tepatnya pada tanggal 14 Maret. Beliau adalah salah satu pahlawan nasional yang ikut berperan dalam melawan kolonialisme dan imperialisme melalui Perang Banjar 1860 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang timbulnya perlawanan Pangeran Antasari. Yang pertama, karena Belanda melakukan monopoli di Kerajaan Banjar. Yang kedua, karena pemerintah kolonial Belanda ikut mencampuri urusan keraton, terutama dalam hal pergantian sultan-sultan Kerajaan Banjar. Yang ketiga, karena pemerintah kolonial Belanda mengumumkan bahwa Kerajaan Banjarmasin akan dihapuskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi perlawanan Pangeran Antasari. Yang pertama, Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah menggunakan strategi perang gerilya, yaitu membuat kerajaan-kerajaan baru di pedalaman dan melakukan pembuatan benteng-benteng di hutan. Yang kedua, ada pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai. Yang ketiga, ada membuat dan memperkuat pertahanan di Martapura, Rantau, dan Kandangan. Yang keempat ada mengusahakan tambahan senjata. Lalu di sini ada proses dari hasil perlawanan. Yang pertama, pada bulan Agustus 1989, Perang Banjar mulai meluas setelah Pangeran Antasari dan pasukannya berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Yang kedua, bersama Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari memimpin pertempuran di berbagai medan perang untuk melawan kolonial Belanda. Namun, karena persenjataan Belanda yang lebih lengkap dan lebih modern, mereka semakin terdesak dan lemah. Yang ketiga, Pangeran Antasari mulai merencanakan suatu serangan besar-besaran setelah tertangkapnya Pangeran Hidayatullah oleh Belanda. Yang keempat, tetapi secara mendadak wilayah Kalimantan Selatan terserang cacar. Karena itu Pangeran Antasari ikut terserang juga. Dan akhirnya Pangeran Antasari meninggal pada tanggal 11 Oktober 1862 di Bayan, Pegak, Kalimantan Selatan. Lalu yang kelima ada perlawanan Belanda akhirnya dilanjutkan oleh putranya, yaitu Pangeran Muhammad Seman dan adiknya yaitu Muhammad Said. Akibat dari perlawanan Pangeran Antasari, yang pertama, daerah Kalimantan Selatan sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda membubarkan Kesultanan Banjar. Yang ketiga, dikuasainya perkebunan dan tambang batu bara di Kalimantan Selatan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dari semua perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Antasari, teladan yang dapat kita ambil yaitu yang pertama, memegang teguh ajaran agama dan gigih dalam berjuang. Yang kedua yaitu memiliki keberanian yang besar untuk membela kebenaran. Yang ketiga adalah selalu bersemangat dan selalu memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan kehormatan negara. Sekian penjelasan saya tentang Pangeran Antasari dalam perlawanan Perang Banjar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.